Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil mujahidin ad-din. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini kita ngaji bersama, ngaji tentang hukum Islam, di mana hukum Islam itu adalah pedomannya Al-Quran, hadis, dan fikih-fikih kita semuanya. Terkait permasalahan yang hari ini lagi viral, yaitu tentang penggunaan toa di masjid. Saya bukan mengomentari, bukan bolo, bukan membela, bukan membetulkan atau menyalahkan siapa-siapa. Saya punya buku namanya Fikih Masjid. Ini hasil dialog, hasil tanya jawab sejak tahun 2012 sampai 2015 saya bukukan. Se-Kabupaten Malang sudah ada permasalahan. Kenapa? Dalam buku ini adalah semua permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat Kabupaten Malang tentang penggunaan speaker baik musola maupun masjid. Di sini kalau saya lihat dalam halaman 23 kemarin ada kumpulan Dewan Masjid Indonesia seluruh Kabupaten Malang. Saya datang dan ada pertanyaan, saya juga jawab pagi ini. Itu sudah lama. Bukan hanya sekarang ada edaran Menteri Agama atau perkataan Menteri Agama. Di sini intinya bahwa bagaimana hukum menyetel kaset di masjid maupun yang lain yang bisa mengganggu orang sholat, orang zikir, orang tidur, bahkan orang tidur. Di sini saya yang menjawab bahwa menyetel kaset atau apa saja yang dapat mengganggu kekhusyuan orang zikir, orang sholat, bahkan orang tidur, maka hukumnya makruh, bahkan ada yang menghukumi haram. Oleh sebab itu sebaiknya bila ada yang merasa terganggu supaya tidak menyetel kaset di masjid meskipun yang disetel itu bacaan Al-Quran. Pengambilan dari kitab I'anatul Talibin halaman juz 2 halaman 89. Ada teks yang sudah saya sampaikan. Kalau dalam fikih masjid bisa dilihat halaman 86 dan 87. I'anatul Talibin. Yambaghi hurmatul jahri bil qiraah fil masjid. Sangat baik sekali haram mengeraskan suara bacaan di masjid. Bihadratil musallin itu. Wa habal hasabat amin minal jahri bi Qur'anin aw ghairi bihadratil musallin mutlaqan. Bahkan ulama yang lain mengatakan bahwa mengeraskan suara bacaan Al-Quran yang dapat mengganggu orang yang sholat haram secara mutlak. Ai insa wasa alai awwala li'annal masjid wuqifa 'alal musalli. Bahkan dia mengatakan baik mengganggu atau tidak itu ada yang dihukumi haram. Karena apa? Asli masjid itu bukan untuk membaca Al-Quran, tapi untuk sholat saja, mengutamakan yang sholat. Ini kalau saya jadi
pejabat terus mengatakan dilarang banteraken swara maca Quran menjadi viral. Wah, Pak Ramadan melarang baca Quran, penodaan agama, ya. Ini malah justru baca Al-Quran bukan hanya azan, baca langsung. Ini adalah hukum asli dalam kitab-kitab fikih kita. Bukan hanya ini bacaan langsung, tidak sampai pengeras suara. Bacaan langsung yang bisa mengganggu saja itu sampai bisa dihukumi haram. Bukan yang mengganggu sholat saja, zikir, sholat, bahkan tidur kalau waktunya tidur. Nah, Menteri Agama membuat peraturan itu tidak salah kok sebetulnya. Itu tinjauan secara hukum. Yang kedua, kalau saya komentari bahwa edaran Menteri Agama itu tidak ada ancaman hukum. Artinya bukan peraturan yang baku terus kemudian harus dilaksanakan. Itu namanya edaran. Edaran itu adalah sebaiknya bisa dilakukan. Kalau edaran itu adalah sebaiknya berarti itu masih mentolerir terhadap kearifan lokal. Kearifan lokal itu adalah kalau di daerah situ tidak ada orang terganggu, silahkan mau nyetel, mau banterakan suara, tidak masalah. Tidak masalah. Ini kalau saya ngomentari yang baik. Saya bukan tipe orang yang mudah menyalahkan karena dilihat dulu hukumnya. Yang punya hukum itu penodaan agama dan tidak itu adalah harus orang yang ahli dalam bidang agama. Bukan hanya orang yang bisa menyampaikan dengan keras ini penodaan agama. Wong ternyata MUI menilai bahwa apa yang diucapkan Menteri Agama tidak ada penodaan agama. NU juga mengatakan seperti itu. Muhammadiyah juga bikin pernyataan yang semacam itu. Kita percaya pada siapa kalau MU-nya sudah jelas, NU-nya jelas, Muhammadiyah juga komentar jelas. Yang mau diikuti siapa? Dalam urusan nilai bahwa ini adalah penodaan agama atau tidak, itu adalah harus orang yang ahli dalam bidang agama. Oleh sebab itu saya anjurkan bahwa jamaah kita jangan sampai terpancing pada orang-orang yang model seperti itu. Kita ikuti orang-orang yang husnuzon terhadap hal-hal yang dikira yang bisa untuk menjadikan yang baik. Bukan su'uzon. Su'uzon itu jelek persangkaan. Itulah tujuannya bahwa di sini dalam kitab Bughyatul Mustasidin juga dijelaskan tentang hukumnya keharaman maupun kemakruhan. Mengeraskan suara, baik itu suara azan maupun suara bacaan Al-Quran maupun suara membaca sholawat dan yang lain kalau bisa mengganggu, menyakitkan orang yang sholat dan zikir itu adalah hukumnya makruh bahkan sampai bisa hukum haram. Ini hukum yang asli dalam kitab fikih kita. Kalau umpama kita manut kepada kitab-kitab fikih kitab salaf maka sebetulnya aturan itu adalah tidak ada masalah. Kita tahu bahwa Indonesia itu adalah bukan hanya Jawa saja. Iya kalau di Jawa banyak orang Islam. Kalau di Bali banyak yang tidak dengar suara azan. Di NTT saya pernah di NTT, ya tidak ada suara azan. NTB mungkin ada. Di Sulawesi mulai Sulawesi Tengah sampai Sulawesi Utara sama sekali tidak mendengar azan. Itu provinsi-provinsi yang minus orang Islam. Suara azan saja tidak terdengar. Menunggu mulai dari subuh sampai malam tidak ada suara azan satu pun yang dengar, tidak ada. Saya pernah
5 hari di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Utara, itu tidak ada suara azan, tidak dengar itu. Makanya yang namanya pemerintah, karena pemerintah itu melindungi semua masyarakat yang ada di Indonesia, bukan diukur yang di Jawa saja, bukan. Inilah kita harus lebih arif dan bijaksana mensikapi terhadap apa yang kira-kira itu adalah demi kemaslahatan umum bersama, bukan untuk kepentingan golongan atau kelompok yang ada di lingkungan kita. Itulah belajar kedewasaan. Belajar kedewasaan dan belajar kearifan adalah hal yang lebih penting lagi bagi kita semuanya. Oleh sebab itu maka di saat ada hal-hal yang penting, tanyakan kepada ahlinya. Kalau permasalahan itu diberikan pada orang yang tidak ahlinya, rusak negara ini. Kanjeng Nabi mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Ketika sesuatu itu diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Penafsiran penodaan agama bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Oleh sebab itu maka dalam urusan-urusan apapun tanyakan kepada ahlinya. Kalau urusan sakit maka tanyakan kepada dokter ahlinya. Jangan urusan sakit tanyakan kepada tukang batu, ya keliru. Jangan urusan agama tanyakan pada orang-orang jalanan, ya keliru. Tanyakan kepada ahlinya. Itulah yang menjadi kesimpulan bahwa apa yang ada dalam diri kita, khususnya mengaji pada hari ini, mudah-mudahan kita menjadi orang yang arif bijaksana. Setiap mensikapi apapun, tanyakan kepada orang yang ahlinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya akhiri walaupun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.